Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana selaku pengampu mata kuliah metode klasifikasi data yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Lu'lu Isnani Latifah dengan nomor pokok mahasiswa 521-181-1005 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai metode klasifikasi data dengan menggunakan algoritma C4.5 atau C45 dan K-means. Nah, namun tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nadia Pramesti dengan NPM 521-181-1010 dan juga Dian Rahmawati Imansari dengan NPM 521-181-1013 yang akan membantu untuk memaparkan materi-materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kepada pemateri yang pertama yaitu Nadia Pramesti, dipersilahkan untuk memaparkan materi mengenai metode klasifikasi data menggunakan algoritma C4.5. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai algoritma C4.5 atau algoritma C45. Fokus utama saya dalam pembahasan kali ini adalah mengenai teori dasar dan juga rumus dari algoritma C4.5 atau algoritma C45. Ke materi yang pertama yaitu mengenai teori dasar. Seperti istilahnya yaitu dasar, maka pada pembahasan kali ini kita akan mencari tahu apa hal-hal mendasar yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan algoritma C4.5 ini. Sebelum kita membahas tentang istilah-istilah yang akan digunakan pada algoritma ini, kita perlu tahu sebenarnya apa itu algoritma C4.5. Ada 2 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, algoritma ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dan bersifat prediktif. Maka, algoritma ini digunakan untuk hal-hal yang sifatnya adalah memprediksi sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu algoritma untuk membangkitkan suatu pohon keputusan. Jadi penggunaan algoritma ini diharapkan mampu membantu kita untuk lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan ketika kita memakai algoritma ini. Istilah yang pertama yaitu atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Di sini disebutkan contohnya adalah cuaca dan suhu. Kenapa demikian? Karena suhu atau cuaca mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan mengenai tingkat curah hujan dan lain-lain. Atau bisa dibilang ini adalah berkaitan langsung dengan apa yang akan kita teliti atau kita analisis nantinya. Kemudian yang kedua adalah nilai atribut. Apa itu nilai atribut? Nilai atribut adalah klasifikasi untuk suatu atribut tertentu. Contoh, untuk atribut cuaca memiliki nilai atribut berawan, hujan, dan cerah. Tentu saja ini saling berkaitan antara atribut dengan nilai atribut. Dalam kata lain, nilai atribut itu menjelaskan tentang atribut itu sendiri. Kemudian ada istilah gain, tingkat pengaruh suatu atribut terhadap keputusan. Maka ketika kita menentukan atribut itu, kita harus tahu relevansinya terhadap penelitian kita itu apa. Dan itu nantinya akan mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan. Semakin relevan atribut yang kita gunakan, maka tingkat keputusan kita akan semakin baik. Kemudian yang terakhir adalah entropi. Apa itu entropi ya? Mari kita lihat di PowerPoint. Entropi adalah tingkat perbedaan keputusan terhadap nilai atribut tertentu. Semakin tinggi entropi, semakin tinggi tingkat perbedaan keputusan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka kita tahu bahwa antara istilah satu dengan yang lainnya itu akan saling berhubungan karena nantinya itu akan mempengaruhi apa hasil dari keputusan. Pada intinya, algoritma ini diharapkan dapat membantu kita untuk menentukan suatu pohon keputusan.
Kita beranjak ke slide selanjutnya. Di sini kita dipaparkan how to use this algorithm. Gimana sih caranya kita menggunakan algoritma ini? Disebutkan yang pertama, yaitu tentukan atribut-atribut yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Maka teman-teman, ketika kita mencari atribut atau kita menentukan atribut itu tidak boleh sembarangan karena nantinya itu akan mempengaruhi hasil dari keputusan kita. Kemudian yang kedua yaitu hitung entropi untuk setiap nilai atribut. Loh, kenapa harus dihitung? Karena sudah disebutkan tadi, tingkat perbedaan keputusan terhadap nilai atribut tertentu. Maka semakin tinggi entropi, semakin tinggi tingkat perbedaan keputusan. Jadi jangan sembarangan untuk menentukan atribut dan masing-masing itu harus dihitung entropinya. Dilanjutkan yang ketiga yaitu menghitung gain setiap atribut. Loh, kenapa sih kok gainnya harus dihitung? Nah, teman-teman, kita ingat lagi ke slide sebelumnya ya. Gain adalah tingkat pengaruh suatu atribut terhadap keputusan. Maka kita harus tahu tingkat relevansi suatu atribut terhadap apa yang akan kita analisis nantinya itu harus berkaitan erat dan itu harus diperhitungkan dengan baik. Kemudian langkah yang keempat yaitu pilih atribut dengan gain tertinggi sebagai akar. Nah, itu tadi teman-teman, kenapa kita di langkah ketiga harus menghitung gainnya terlebih dahulu. Karena nantinya ini akan berlanjut ke langkah keempat, yaitu kita menentukan atribut dengan gain yang tertinggi. Kemudian langkah yang kelima, yaitu jadikan nilai atribut sebagai cabang dari akar. Kemudian yang keenam, yaitu tentukan keputusan pada setiap cabang dengan nilai dari entropi nilai atribut. Dan yang ketujuh yaitu eliminasi atribut yang telah dipilih sebagai akar. Kembali lagi pada langkah 1, lakukan iterasi sampai semua atribut dibuat dalam pohon keputusan. Pada intinya, algoritma ini diharapkan dapat membantu kita untuk menentukan suatu pohon keputusan. Mari kita lanjut ke pembahasan mengenai rumus dari algoritma C4.5. Teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan. Berikut ada rumus dari entropi. Menghitung entropi, dengan PI adalah proporsi jumlah kejadian nilai atribut terhadap jumlah total kejadian. Kemudian K adalah jenis kasus. Nah, yang kedua adalah rumus untuk menghitung dari gainnya sendiri. Di mana K adalah jumlah nilai atribut, SI adalah jumlah kejadian nilai atribut, dan S adalah jumlah kejadian total. Slide selanjutnya atau contoh dari algoritma C4.5 akan disampaikan oleh rekan saya Dian Rahmawati, tapi sebelumnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia Pramesti yang telah menyampaikan materi dengan baik. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai contoh penggunaan algoritma C4.5 yang akan disampaikan oleh Saudari Dian Rahmawati. Kepada Saudari Dian Rahmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari algoritma C4.5, yaitu perhitungan untuk menentukan keputusan bermain tenis atau tidak. Pada algoritma C4.5 ini, contoh data yang digunakan adalah data mengenai bermain tenis dalam suatu kondisi tertentu. Data ini terdiri dari 14 baris dengan 5 atribut, yaitu atribut outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Atribut play merupakan sebuah target atribut dengan nilai yes atau no, dan di setiap atribut juga memiliki nilai-nilai atau yang disebut dengan instance. Misalnya, nilai dari atribut outlook yaitu sunny, cloudy, dan rainy. Langkah pertama dalam perhitungan ini adalah menghitung entropi semua kasus yang terjadi. Sebelum itu, kita bisa menghitung jumlah kasus total dan setiap nilai dari atribut tersebut. Contohnya, pada jumlah kasus total terdapat 14 kasus, yang mana 4 diantaranya merupakan nilai no dan 10 yes pada atribut play. Setelah itu, dilakukan perhitungan untuk entropinya dengan rumus PI dikali log 2 PI. Seperti pada slide sebelumnya, bahwa
PI merupakan proporsi dari jumlah kejadian terhadap jumlah total kejadian. Salah satu contoh hasil perhitungannya dari entropi total adalah 0,863. Perhitungan ini dilakukan pada setiap nilai sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel data tersebut. Selanjutnya adalah menghitung nilai gain untuk setiap atributnya. Rumus nilai gain ini adalah nilai dari entropi total dikurangi dengan penjumlahan proporsi jumlah kasus terhadap entropinya pada setiap nilai atribut. Seperti contoh, pada atribut Outlook, nilai entropinya adalah 0,863 sekian dikurangi dengan proporsi jumlah kasus Cloudy yaitu 4/14 yang dikalikan dengan nilai entropi Cloudy sendiri yaitu 0. Lalu ditambah dengan proporsi jumlah kasus Rainy dan juga ditambah dengan proporsi jumlah kasus nilai Sunny. Hasil nilai gain didapatkan seperti pada tabel data tersebut. Setelah mendapatkan nilai entropi dan nilai gain untuk setiap nilai pada masing-masing atribut, maka kita tentukan node akarnya dengan cara melihat nilai gain tertinggi, yaitu atribut humidity dengan nilai 0,37, sehingga atribut humidity menjadi node akar. Karena humidity normal bernilai ya, maka tidak perlu dilakukan perhitungan kembali. Sedangkan humidity high bernilai ya dan tidak, maka perlu dilakukan perhitungan kembali. Hasil node akar seperti pada gambar tersebut. Untuk langkah yang kedua adalah sama, yaitu menghitung jumlah kasus untuk setiap nilai atribut. Jumlah kasus keputusan yes dan no, menghitung nilai entropi dan nilai gain pada atribut yang tersisa, yaitu Outlook, temperatur, dan juga windy. Dari perhitungan tersebut, nilai gain tertinggi yaitu pada atribut Outlook, maka node akar selanjutnya adalah atribut Outlook. Untuk langkah yang ketiga juga sama, menghitung nilai pada atribut temperatur dan windy sehingga didapatkan hasil akhir pohon keputusan seperti pada gambar tersebut. Sehingga pohon keputusan akhir ini akan menjadi acuan dalam menentukan keputusan apakah bermain tenis ataukah tidak. Ya, terima kasih kepada Saudari Dian Rahmawati yang telah menyampaikan materi dengan baik. Untuk selanjutnya mengenai algoritma K-means yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pengertian algoritma K-means, yang kedua tugas utama, yang ketiga cara kerja, yang keempat rumus, yang kelima kelebihan, yang keenam kekurangan, dan yang ketujuh penyebab munculnya permasalahan. Nah, langsung saja. Yang pertama, apa itu algoritma K-means? Algoritma K-means adalah suatu metode penganalisisan data atau metode data mining yang bersifat unsupervised learning atau dalam belajarnya itu tanpa menggunakan supervisor dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. K-means termasuk ke dalam metode non-hierarki. Jadi metode non-hierarki itu merupakan metode klaster yang diawali dengan proses penentuan jumlah klaster terlebih dahulu. Secara umum metode ini meminimumkan fungsi objektif atau kriteria optimal sehingga dapat mengatasi masalah optimasi untuk memenuhi kriteria optimal. Nah, berdasarkan karakteristiknya, data metode non-hierarki ini dibagi menjadi beberapa model, yaitu partitioning clustering, overlapping clustering, dan juga model hybrid. Yang selanjutnya, tugas utama algoritma K-means itu ada dua. Yang pertama, menentukan nilai terbaik sentroid atau titik pusat K dengan proses perulangan atau iterasi. Yang kedua, menetapkan setiap titik data ke pusat K untuk menjadi sebuah klaster. Yang selanjutnya, cara kerja K-means. Yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan data atau objek menjadi berapa klaster atau berapa K. Yang kedua, menentukan sentroid atau titik pusat K secara acak. Yang ketiga, mendistribusikan setiap titik data yang dekat dengan sentroid agar membentuk klaster.
Yang keempat, menghitung rata-rata dari data yang ada di klaster dan tempat sentroid baru dari setiap klaster. Nah, kemudian ulangi langkah ketiga dan juga langkah keempat sampai tidak ada penugasan ulang. Setelah semuanya tetap, setelah semuanya berada dalam klaster yang sudah tepat, maka baru model itu bisa digunakan atau finishing. Nah, rumus algoritma K-means ini menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu dengan rumus akar dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan pada waktu pembahasan ke contoh. Nah, kemudian kelebihan K-means itu ada beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah dijalankan saat dilakukan pengimplementasian. Yang kedua, waktu yang digunakan relatif cepat. Yang ketiga, umum digunakan. Yang keempat, sangat fleksibel. Yang kelima, menggunakan prinsip yang sangat sederhana. Jadi, lebih mudah dipelajari, lebih mudah dipahami, dan juga lebih mudah dipraktekkan. Namun, K-means ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, klaster model berbeda ditemukan. Yang kedua, sulit untuk meraih jumlah klaster yang tepat. Yang ketiga, overlapping. Yang keempat, kegagalan dalam converge. Jadi, overlapping itu merupakan sejumlah data itu mengalami tumpang tindih atau overlap, sehingga setiap data termasuk ke dalam beberapa klaster. Jadi kadang bisa terjadi tumpang tindih. Nah, itu merupakan kekurangan dari algoritma K-means. Adapun penyebab munculnya permasalahan itu juga sering terjadi, yaitu yang pertama, adanya perbedaan proses inisialisasi terhadap anggota klaster masing-masing. Yang kedua, adanya masalah laten dalam proses clustering. Yang ketiga, adanya permasalahan umum yang hampir terjadi dalam melakukan metode pemodelan data. Kemudian yang terakhir, metode K-means tidak mengindahkan bentuk dari model klaster yang terbentuk, walaupun bentuk klaster yang default itu adalah bundar atau bulat. Jadi kadang tidak mengindahkan bentuk defaultnya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari pembahasan materi K-means. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Saudari Dian Rahmawati mengenai contoh atau implementasi dari algoritma K-means itu sendiri. Kepada Saudari Dian, dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah contoh mengenai algoritma K-means untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster. Seperti yang ada pada layar, bahwa algoritma K-means ini memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah memiliki beberapa data, yang mana pada contoh kali ini data X dan juga data Y. Karakteristik lainnya adalah memiliki beberapa kelompok atau klaster. Berikut langkah pertama dalam melakukan pengelompokan klaster adalah menghitung sentroid pertama menggunakan rumus Euclidean distance untuk mendapatkan jarak minimum data terhadap sentroid. Rumus yang digunakan adalah akar dari kuadrat nilai X dikurangi alfa yang ditambahkan dengan kuadrat dari nilai Y dikurangi beta. Alfa beta di sini merupakan nilai yang sudah ditetapkan, yaitu nilai pada sampel data pertama. Data yang digunakan pada langkah pertama adalah data pada sampel 1 dan 2 dengan dilakukan perhitungan jarak dari data 1 ke data 1, data 1 ke data 2, data 2 ke data 1, dan juga data 2 ke data 2. Perhitungan dilakukan seperti pada layar. Untuk selanjutnya adalah contoh mengenai algoritma K-means untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster. Seperti yang ada pada layar, bahwa algoritma K-means ini memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah memiliki beberapa data, yang mana pada contoh kali ini data X dan juga data Y. Karakteristik lainnya adalah memiliki beberapa kelompok atau klaster.
Berikut langkah pertama dalam melakukan pengelompokan klaster adalah menghitung sentroid pertama menggunakan rumus Euclidean distance untuk mendapatkan jarak minimum data terhadap sentroid. Rumus yang digunakan adalah akar dari kuadrat nilai X dikurangi alfa yang ditambahkan dengan kuadrat dari nilai Y dikurangi beta. Alfa beta di sini merupakan nilai yang sudah ditetapkan, yaitu nilai pada sampel data pertama. Data yang digunakan pada langkah pertama adalah data pada sampel 1 dan 2 dengan dilakukan perhitungan jarak dari data 1 ke data 1, data 1 ke data 2, data 2 ke data 1, dan juga data 2 ke data 2. Perhitungan dilakukan seperti pada layar, dengan hasil jarak klaster 1 ke klaster 1 bernilai 0, jarak klaster 2 ke klaster 1 bernilai 60,83, jarak klaster 1 ke klaster 2 bernilai 60,83, dan jarak klaster 2 ke klaster 2 bernilai 0. Hasil pengelompokan klaster sebagai berikut. Pengelompokan klaster dilakukan menjadi dua kelompok, yaitu menjadi kelompok 1 dan juga kelompok 2. Untuk mengetahui apakah masuk ke dalam klaster 1 atau 2, maka dilihat jarak minimum pada setiap sampel data. Seperti pada sampel data pertama adalah data 1 ke data 1 bernilainya 0, sehingga yang menjadi sentroid K1 adalah data 1. Sedangkan pada sampel data kedua juga bernilainya 0, sehingga yang menjadi sentroid K2 adalah data kedua. Untuk langkah yang kedua adalah menghitung jarak data 3 terhadap sentroid 1 dan sentroid 2 untuk mengetahui apakah masuk ke dalam klaster 1 ataukah klaster 2. Langkah yang digunakan adalah seperti pada rumus sebelumnya. Pada data 3 terhadap klaster 1 dihasilkan nilainya adalah 72,80 dan data 3 terhadap klaster 2 nilainya adalah 14,14. Dari perhitungan jarak minimum data 3 terhadap sentroid, didapatkan data 3 lebih dekat ke dalam klaster 2 dengan nilainya adalah 14,14, sehingga sampel data 3 masuk ke dalam kelompok klaster kedua. Selanjutnya, pada klaster 2 dilakukan update nilai sentroid dengan cara mencari rata-rata nilai X dan data 2 dan data 3 untuk X sentroid baru, dan juga rata-rata nilai Y data 2 dan data 3 untuk Y sentroid baru. Langkah ketiga adalah melakukan perhitungan klaster yang sama, sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel data. Klaster 1 dan klaster 2 dengan masing-masing klaster terdiri dari 3 sampel data, berdasarkan 6 sampel data. Kelompok pada klaster 1 adalah sampel data 1, 4, dan juga 5, sedangkan kelompok klaster 2 adalah sampel data 2, 3, dan juga 6. Nah, dari hasil diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali algoritma yang dapat digunakan dalam metode pengklasifikasian data, salah satunya yaitu algoritma C4.5 dan juga K-means. Nah, tentunya kita semua berharap kita dapat memahami sebagian dari algoritma-algoritma tersebut untuk diimplementasikan dalam pengklasifikasian data. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.